Halo, kembali lagi di video materi ikatan kimia. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen polar, ikatan kovalen nonpolar, dan ikatan logam. Di sini disajikan sebuah soal yaitu tuliskan senyawa dari pembentukan ikatan NaOH. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu konfigurasi elektronnya. Na di sini memiliki nomor atom 11, sehingga bisa kita tuliskan konfigurasi elektron dari Na yaitu 281, sehingga Na di sini memiliki elektron valensi 1. Kemudian O memiliki nomor atom 8, sehingga bisa kita tuliskan konfigurasi elektron dari O yaitu 26. Elektron valensi dari O ini 6. Kemudian H di sini memiliki nomor atom 1, sehingga bisa kita tuliskan konfigurasi elektron dari H yaitu 1. Maka kita dapatkan elektron valensi dari H yaitu 1. Kemudian kita gambarkan struktur Lewisnya. Na di sini untuk mencapai suatu kestabilan harus melepaskan satu elektron. Kemudian, pada senyawa NaOH ini terdapat ikatan ion antara ion Na+ dan ion OH-. Sedangkan pada ion OH- ini, antara atom O dengan atom H ini terdapat ikatan kovalen tunggal. Mengapa terdapat ikatan kovalen tunggal? Di sini H memiliki elektron valensi 1. Untuk mencapai suatu kestabilan, H harus meminjam satu elektron milik O. Sedangkan O di sini memiliki elektron valensi 6. Untuk mencapai suatu kestabilan, O di sini harus meminjam satu elektron milik H di sini. Karena O dan H ini saling berikatan dan saling meminjam, maka disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Sedangkan Na+ dan OH- ini saling berikatan disebut dengan ikatan ion. Dalam pembentukan ikatan kovalen, belum tentu semua elektron valensi itu digunakan untuk membentuk pasangan elektron secara bersama. Ada dua pasangan elektron, yaitu pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Apa itu pasangan elektron ikatan? Pasangan elektron ikatan yaitu pasangan elektron yang digunakan bersama oleh dua atom yang berikatan. Kemudian, apa itu pasangan elektron bebas? Pasangan elektron bebas yaitu pasangan elektron yang tidak digunakan bersama oleh kedua atom. Untuk contohnya yaitu pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas pada senyawa NH3. Kita cari dulu konfigurasi elektronnya. N di sini memiliki nomor atom 7, sehingga kita tuliskan konfigurasi elektronnya yaitu 25, sehingga memiliki elektron valensi 5. Kemudian, H di sini memiliki nomor atom 1, sehingga bisa kita tuliskan konfigurasi elektronnya 1. Sehingga H di sini memiliki elektron valensi 1. Kemudian kita gambarkan struktur Lewisnya. Ada 5 elektron yang mengelilingi unsur N. Kemudian N di sini saling berikatan dengan H, sehingga membentuk suatu ikatan seperti ini. Satu elektron H berikatan dengan satu elektron N. Di sini saling berikatan, sehingga disebut dengan pasangan elektron ikatan. Di sini N masih memiliki 2 elektron bebas dan tidak saling berikatan, sehingga disebut dengan pasangan elektron bebas. Kita masuk ke definisi ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi yaitu
apabila pasangan elektron tersebut berasal dari salah satu atom yang berikatan. Pasangan elektron ikatan pembentuk ikatan kovalen koordinasi digambarkan dengan anak panah kecil yang arahnya menuju atom penerima pasangan elektron. Untuk contoh soal ikatan kovalen koordinasi, contohnya pembentukan ikatan senyawa SO3. Kita cari dulu konfigurasi elektronnya. S di sini memiliki nomor atom 16. Sehingga bisa kita tuliskan konfigurasi elektron dari S yaitu 2, 8, 6. Sehingga S memiliki elektron valensi 6. Kemudian O memiliki nomor atom 8. Sehingga bisa kita tuliskan konfigurasi elektron dari O yaitu 2, 6. Elektron valensi dari O 6. Kemudian kita gambarkan strukturalisnya. Kedua atom ini, S dan O, masing-masing memerlukan 2 elektron untuk membentuk konfigurasi oktet atau untuk mencapai suatu kestabilan. Oleh karena itu, kedua atom ini saling memberikan 2 elektronnya untuk digunakan bersama dengan ikatan kovalen. Setelah sebuah atom O bergabung dengan atom S, masih terdapat 2 atom oksigen yang belum memenuhi oktet, sedangkan atom S ini sudah memenuhi oktet. Atom S ini masih mempunyai 2 pasang elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Sehingga kedua pasang elektron bebas tersebut diberikan kepada masing-masing atom O. Diberikan ke sini 2 elektron, kemudian diberikan 2 elektron ke O yang sebelah sini. Dalam hal ini, atom S ini tidak menerima pasangan elektron dari atom O. Sehingga ikatan yang terjadi merupakan ikatan kovalen koordinasi yang dilambangkan dengan arah panah. Pembentukan ikatan kovalen itu tidak terjadi karena adanya kutub listrik positif dan negatif seperti pada ikatan ion, tetapi melalui pemakaian bersama pasangan elektron bebas. Meskipun demikian, dalam kenyataannya ada senyawa yang berikatan kovalen tetapi dapat ditarik oleh medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan kovalen ada yang menimbulkan kutub-kutub listrik. Terjadinya kutub listrik dalam ikatan kovalen ini disebut dengan polarisasi ikatan. Peristiwa polarisasi ikatan ini disebabkan karena adanya perbedaan kekuatan gaya tarik terhadap pasangan elektron yang digunakan bersama. Besarnya kekuatan gaya tarik elektron dari suatu atom dinyatakan dengan harga keelektronegatifan. Akibatnya ada 2 jenis ikatan kovalen, yaitu kovalen polar dan kovalen non-polar. Kovalen polar. Kovalen polar ini, adanya kepolaran ini disebabkan oleh perbedaan keelektronegatifan antara zat yang berikatan, sehingga pasangan elektron ikatan akan tertarik lebih kuat ke salah satu atom. Semakin besar selisih keelektronegatifan, semakin besar pula kepolaran ikatannya. Pada senyawa yang berikatan kovalen terjadi pengutupan muatan. Contoh dari ikatan kovalen polar yaitu ada HCl, HBr, HI, HF, H2O, dan NH3. Di sini disajikan sebuah tabel keelektronegatifan. Jadi, dari kiri ke kanan ini, keelektronegatifannya itu semakin besar. Kemudian, dari atas ke bawah atau itu keelektronegatifannya semakin kecil. Atau dari bawah ke atas ini, harga keelektronegatifannya itu semakin besar.
Kemudian sifat dari senyawa polar. Yang pertama, mudah larut dalam pelarut polar, contohnya air. Dalam bentuk larutannya dapat menghantarkan listrik, sedangkan dalam bentuk lelehannya itu tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian titik didih dari senyawa polar ini relatif rendah. Kemudian kita masuk ke kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar yaitu bila pasangan elektron ikatan itu tertarik sama kuat ke semua atom. Pada ikatan kovalen nonpolar tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Contohnya H2, O2, Cl2, N2, CH4, C6H6, dan Bf3. Kemudian ada contoh ikatan kovalen nonpolar. Tuliskan pembentukan ikatan dari N2. Kita tuliskan dulu konfigurasi dari N. Seperti ini bisa kita tuliskan 1s2, 2s2, 2p3, atau bisa kita tuliskan juga 25. Sehingga elektron valensi dari N ini 5. Untuk mencapai suatu kestabilan, N di sini membutuhkan 3 elektron. N2 ini tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan karena di sini sama-sama unsur N, sehingga N2 ini merupakan ikatan kovalen nonpolar. Sifat senyawa dari kovalen nonpolar yaitu terbentuk dari 2 unsur atau lebih yang sama. Tidak terdapat perbedaan keelektronegatifan, distribusi elektron yang sama, tidak membentuk kutub muatan, berbentuk simetris, tidak terdapat pasangan elektron bebas di inti atom. Perbedaan ikatan kovalen polar dan nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar tidak mempunyai elektron bebas, sedangkan ikatan kovalen polar ini memiliki elektron bebas. Sedangkan pada ikatan kovalen nonpolar, ikatannya itu sama kuat. Sedangkan pada ikatan kovalen polar, ikatannya itu tidak sama kuat. Untuk bentuk molekulnya, pada ikatan kovalen nonpolar ini berbentuk simetris. Sedangkan pada ikatan kovalen polar, bentuk molekulnya asimetris. Pada ikatan kovalen nonpolar ini mempunyai momen dipol sama dengan 0. Sedangkan pada ikatan kovalen polar itu tidak mempunyai momen dipol atau tidak sama dengan 0. Suatu senyawa yang memiliki ikatan kovalen polar belum tentu molekul yang dimiliki itu bersifat polar. Demikian juga untuk ikatan kovalen nonpolar, molekul yang dimiliki belum tentu bersifat nonpolar. Kepolaran suatu molekul dinyatakan menggunakan suatu besaran yang disebut dengan momen dipol. Semakin besar harga momen dipol, semakin polar senyawa yang bersangkutan, bahkan mendekati ke sifat ion. Di sini ada tabel momen dipol. Bisa dilihat, NO itu momen dipolnya 0,159, kemudian CCl4 di sini momen dipolnya 0. Momen dipol ini merupakan suatu besaran vektor yang digambarkan menggunakan momen ikatan. Jika jumlah vektor momen-momen ikatan itu lebih besar dari 0, maka molekul tersebut bersifat polar. Sebaliknya, jika jumlah vektor momen-momen ikatan sama dengan 0, maka molekul tersebut bersifat nonpolar. Sekarang kita masuk ke ikatan logam. Ikatan logam ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Ikatan logam di sini terdiri dari unsur yang bersifat logam dengan unsur yang bersifat logam. Kemudian, apa saja sih sifat-sifat dari ikatan logam? Yaitu mengkilap, konduktor listrik, penghantar panas yang baik, titik lelehnya tinggi, mudah ditempa, bersifat keras namun lentur atau tidak mudah patah. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.